Allah, bukan untuk menyembah selain Allah. Iya. Terus apa yang tidak ditiru? Apa? Jadi ya kita meniru kelakuan Rasulullah itu apa? Mengajak ke Allah, urusan ke Allah, jelas otomatis tauhid. Tauhid artinya satu, memahasakan Allah. Soal akhlaknya, akhlak Rasulullah ya akhlak tauhid. Kelakuan Rasulullah, kelakuan tauhid. Soal Rasulullah makan onta, memang di Arab ada onta, di Jawa nggak ada onta. Itu kan hanya tradisi lingkungan. Sarinya yang dibawa, sari Al-Quran, sari bukan tradisi. Arab itu yang dibawa sarinya. Yang ingin saya tegaskan begini, setiap manusia harusnya bisa menemukan Allah tanpa perantara orang lain, gitu loh. Kalau semuanya harus pakai pembimbing, pakai perantara, ya kan, harus ikut ini kelas-kelasan begitu, itu saya kira kok nggak adil ya. Kalau orang bisa menemukan, ya kalau kemudian dia tinggal di belantara hutan yang sangat jauh, ya kan, nggak gampang juga ketemu pembimbing-pembimbing kayak itu. Idealnya kan ya asal dia bisa menggunakan potensi pikirannya, nuraninya, berbuat baik kepada sesama, Tuhan akan menuntun dengan caranya yang maha itu tadi. Gimana? Tapi dalam Al-Quran ada wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah menuju Allah dengan berjamaah, wa la tafarraqu, jangan menyendiri. Bagi orang-orang yang di hutan belantara tidak pernah bertemu dengan tauhid, yaitu hanya Allah. Memang Allah tidak mentakdir dia bertemu, selamat nggak selamat itu hanya Allah. Kita nggak bisa menghukumi. Iya. Apa itu nggak ada tafsir lain, Mbak Noh? Jangan menyendiri itu. Rasulullah itu dapat wahyu juga menyendiri di Gua Hiro. Kan nggak masuk akal. Dia dapat wahyu dari Allah karena menyendiri, terus umatnya dilarang menyendiri. Padahal dengan menyendiri itu Rasulullah bisa mendapatkan sebuah anugerah yang besar untuk manusia, gitu. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Rasulullah kan belum mendapatkan Al-Quran, jadi dia masih menggunakan naluri manusia biasa. Mungkin saya akan menemukan ketenangan dengan menyendiri. Tapi begitu mendapatkan Al-Quran, adakah ayat yang mengatakan dalam sejarah Kanjeng Nabi menyendiri? Jadi begitu Rasulullah mendapatkan Al-Quran, Rasulullah tidak pernah menyendiri. Oke, di Quran dijelaskan bahwa semua agama punya potensi untuk selamat. Kita tahu di Buddha, kita tahu di Hindu, ibadahnya mereka, ya kebanyakan mereka manunggal dengan meditasi, dengan semedi, dengan menyendiri. Kan nggak etis juga kalau kemudian dilarang menyendiri, tapi justru kemudian di agama-agama lain kan juga justru menyendiri itu sesuatu hal yang sangat sakral, yang sangat penting untuk mendapatkan ilham sebagai latihan, dan orang-orang Jawa juga banyak melakukan hal itu. Kita tanyai bagi mereka yang menyendiri, sejujurnya, bagi yang mendengarkan ini, sejujurnya bisa bertemu yang Maha Kuasa apa enggak? Banyak orang yang merasakan atau ketemu dengan cara menyendiri. Hanya merasakan. Orang-orang Kejawen, orang-orang Jawa begitu, dengan semedi, dengan semeleh, ya kan, ngeposki roso dan lain sebagainya, banyak yang menemukan Tuhan. Itu kata Mas. Kata mereka juga. Kata mereka kan hanya dirasakan, rasanya. Lah iya, meskipun panjenengan kan juga merasakan kata panjenengan. Bukan, hanya itu hanya ungkapan. Allah tidak bisa dirasa. Rasa itu hanya hati. Di dalam dasarnya hati ada lagi apa? Mengenal sifatnya Allah untuk sifat kita. Kalau hanya dirasa,
masih ada otak-atik, belum ada kepuasan menuju yang kuasa. Allah itu sifatnya latif, yang kuasa itu masalah lembut, nggak ada rasa. Oke, berarti yang dilakukan Rasulullah itu salah, taruhlah kemudian salah. Tapi kenapa sesuatu yang salah, tapi justru kemudian melahirkan sebuah wahyu? Kan nggak masuk akal, Bano. Kalau emang yang dilakukan itu salah. Maksudnya menyendirikan. Iya. Iya kan? Saya yakin Rasulullah di Gua Hira itu tidak kemudian sakarepe dhewe. Padha karo kene nyangruk kayak ning Starbucks. Iya. Ya pasti kan dia ada perintah dari yang kuasa. Bukan perintah, hanya naluri. Lah, Naluri loh. naluri kan bagian dari dawuh kira-kira. Bukan. Gimana? Yang masuk firman Allah itu wahyu, Al-Qur'annya. Bukan nalurinya. Jadi kan melihat wahyu itu seperti apa? Misal nih, jenengan dapat wahyu gitu. Itu Iya. bentuknya apa? Rasanya bagaimana? Nggak ada rasa. Di situ nggak ada rasa. Iya. Allah memberikan kefahaman di hati. Yang mana saya berlatar belakang dari Al-Quran, di situ ada pelajaran Allah untuk saya. Saya heningkan dulu, saya lepaskan dulu sampai ke bawah hati. Tidak saya sampaikan dulu, saya lakukan, saya amati. Di situ Allah memberikan perkembangan sangat luas, satu ayat sangat luas. Disitulah apapun yang diberikan Allah pada saya di waktu itu untuk saya lakukan. Iya. Jadi kalau ada orang bertanya, ya saya jawab. Nggak ada yang bertanya, saya diam. Apa yang dirasakan Mbah No itu juga dirasakan oleh mereka-mereka di agama lain. Ketika dia melakukan proses meditasi, semedi, Iya. atau uzlah atau apapun namanya, Iya. mereka mengalami hal yang sama. Tapi Berarti kan itu juga niru cara ibadahnya Rasulullah, tauhidnya Rasulullah dulu sebelum mendapatkan wahyu kira-kira, Mas. saya nggak mau disamakan dengan orang lain. Saya ya saya yang sebagai pelakunya. Jadi kalau mereka itu sudah merasakan, sudah merasa dekat dengan Tuhan yang Maha Esa dengan cara gitu, silahkan. Saya ke Allah ada yang diberikan pada Allah, saya rasakan sendiri. Rasa tidak bisa diucapkan. Kalau memang orang yang sudah ke Allah tembus, nggak ada bahasa, isinya hati damai. Betul, iya, artinya kan menemukan Allah itu kan jalannya kan banyak, Mbak. Iya. Salah satunya dengan menyendiri, dengan semedi. Kalau kemudian semedi, meditasi disalahkan, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, bahkan Nasrani melakukannya setiap hari, dan di Quran pun juga mereka nanti juga akan selamat asal dia percaya kepada Yang Maha Tunggal dan berbuat baik kepada sesama. Saya nggak menyalahkan. Gini. Saya nggak menyalahkan. Itu kan thariqah, jalan mereka. Mereka memilih jalan itu silahkan. Saya nggak pernah menyalahkan. Tapi saya tidak sependapat dengan yang begitu. Cuman beda persepsi aja ya, Mano ya. Oke. Jadi beda persepsi. Saya nggak menyalahkan, demi Allah saya nggak menyalahkan. Itu jalan mereka, jalan saya ya sendiri. Jalan mereka, pilihan mereka sendiri. Bahkan kalau kita mati nanti kan peristiwa kematian itu kan hancurnya jasad ya. Iya. Hancurnya jasad. Berarti yang ada tinggal nyawa. Nyawa itu kalau diudari terdiri dari dua hal, satu ruh, yang kedua adalah jiwa. Nah, orang Islam kebanyakan nih, atau mungkin sering nonton sinetron atau apa, saya nggak tahu, melihat ada yang namanya siksa kubur begitu kan ya. Saya mengamati mereka memahami bahwa siksa kubur itu sangat fisikal begitu. Nah, kemudian saya bingung juga nih kalau kemudian siksanya secara fisikal begitu, dikepui hancur balik meneh, kepui hancur balik meneh. Bagaimana kalau kemudian orang itu kecelakaan pesawat ulang-aling, lebur jasadnya, malaikat lah bingung nang dimulai jasadnya rek. Nah, memahami siksa kubur itu pripun, Bano? Orang hidup pasti mengalami mati dan ada proses, kita harus wajib iman dengan siksa kubur.
Soal kehancuran jasad itu hanya proses kematian. Siksa kubur itu posisinya di mana? Ya di alam barzah, alam kubur. Di alam barzah ya. Iya. Alam barzah itu bisa nggak diwujudkan secara kasunyatan kira-kira? Ya nggak bisa. Itu gaib. Lah terus Alam gaib. kalau orang itu dikremasi, tubuhnya dikremasi, nyiksanya bagaimana? Jasad dunia, biar itu dikremasi, biar itu ditanam di tanah, ya pasti hancur. Hancurnya jasad dunia ini ya sudah berakhir. Masanya sudah habis. Berarti kan di sana sudah nggak ada jasad lagi kan? Nah, di Al-Quran kan digantikan dengan jasad yang baru, sumajat dalam jalan gairah. Kita kan berpegang pada Al-Quran. Di situ ada jasad yang baru. Apa orang yang di dunia itu matinya usia 200 tahun, apa di alam kubur kalau masuk surga kubur tetap tua? Yang enggak, digantikan dengan jasad yang baru. Haknya Allah. Oke, berarti orang mati itu nanti akan diganti dengan jasad yang baru ya? Iya. Berarti kalau dia berjasad, tempatnya juga masih di dunia ini.